Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Kami sedang berkunjung di ini daerah desa mana Pak? Kuala Dua. Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ya. Kami berjumpa dengan Pak siapa? Saban. Pak Saban ya. Pak Saban, Pak Saban ini kesehariannya pekerjaannya apa saja Pak? Ya berkebun inilah, bertani kebun ini. Berkebun ya? Iya, betul. Jadi Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, jadi ini Pak Saban, beliau ini salah satu petani ya. Ya berkebun lah, beliau punya lahan kurang lebih berapa hektar? 1,4 hektar. Nah beliau ini mengembangkan lahannya dengan berbagai jenis tanaman. Nah Pak Saban, berkebun dengan konsep berbagai jenis tanaman ini sejak kapan Pak? Saya sejak 2021 karena di 2018 itu terjadi kebakaran hebat di daerah kami. Jadi bagaimana saya pribadi berpikir bagaimana lahan di daerah ini mengurangi kebakaran, ya kita manfaatkan lahan ini sebaik-baiknya untuk tanaman buah ini. Nah, apa ini terjadi kebakaran itu penyebabnya apa Pak waktu itu? Waktu itu kita kurang tahu karena arahnya dari timur. Nah, api itu dari timur ke arah barat itu sangat cepat sekali. Hitungan setengah jam itu dari yang ujung itu udah sampai ke samping rumah. Oh, itu semua ini ya semak ya karena Semak kondisi belukar, semak belukar ya. Kepatisan kayak gitu. Ya. Nah, karena lahan tidak dimanfaatkan, jadi saya coba siapa tahu ke depannya ada tetangga-tetangga yang mau ikut seperti lahan saya ini. Oh, dikelola dikelola ya dengan dikelola. berjenis tanaman. Nah, Iya. Pak Saban, nah jenis tanaman apa saja yang ada nih di lahan yang punya Pak Saban ini? Untuk sementara kita ada jambu-jambuan, itu jambu air. Jambu air. Ada beberapa varietas, terus jambu Jamaika, juga jambu kristal. Yang durian kita simpan di tengah. Nah, ini yang di ujung ini karena harus supaya kelembapannya lebih lama kita tanam alpukat. Terus kayu-kayuan ada juga kayaknya ada tadi ya? Itu apa yang saya pun juga enggak tahu namanya. Ada pulai ya? Saya pulai. Oh boleh, ada akasia juga tadi saya ngelihat tadi ya. Kita piara sih itu karena untuk kelembapan tanahnya ini, karena gambut ini 3 hari nggak hujan aja udah ngering. Sudah kering ya, Iya. cepet banget ya. Nah ini Pak Saban, kan tadi sudah ada tanaman jambu, cabai juga ada kayaknya ya? Ada. Cabai. Nah untuk yang jenis-jenis yang sudah mulai menghasilkan secara ekonomi apa saja Pak? Di sini yang udah jambu, ya, kristal, cabai, singkong ini juga. Oh singkong sudah ya? Singkong kita di antara ini, di antara tanaman kayu ini kita kasih singkong. Nah untuk yang paling yang sering dibutuhkan apa? Yang dari lahan Pak Saban ini jenis yang sudah artinya ini sudah rutin ini penjualannya. Itu jambu air sama singkong yang sudah ini. Jambu air sama singkong. Ya. Nah jambu air sendiri dia putarannya berapa pekan atau hari ini hari. Ya Sobat Semesta Menghijau, Sobat Pelatihan, jadi beliau ini berkebun tadi berapa jenis yang sudah disebutkan. Jadi untuk jambu air itu sudah per hari ya? Per hari bisa berapa kilo yang terjual? Kalau buah selang itu bukan buah rayanya itu paling sekitar 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo per hari. Nah, dengan harga berapa per kilo? 20 ribuan. 20 ribu. Berarti 20 kali 15 ya? Iya. 300 ribuan ya sampai. Nah, itu untuk penjualan di mana? Untuk sementara kita jual sendiri, dan ada kalau panen raya pedagang yang datang. Pedagang datang. Oh, kalau panen raya biasanya berapa ini? Itu satu pedagang tuh minimal dia 150 kilo. 150 kilo. Itu ada 3 pedagang. Durasi waktunya berapa? Bulan atau kalau masa panennya pas panen raya? Itu per bulan. Jadi bulan ini panen selang, bulan depan panen raya terus. Oh, panen selang itu tadi hariannya ya, panen raya kalau tiap bulan. Luar biasa. Tergantung pemupukan sih, karena kita juga udah siapkan pupuk. Alhamdulillah kita nggak menggunakan pupuk kimia, pupuk alam yang pupuk alam semua ya. Kita kalau untuk pupuk komposnya itu kotoran kambing sama kotoran ayam. Kalau untuk NPK-nya atau pupuk perangsang buah itu dari air lele. Dari air lele. Oh, jadi luar biasa nih ya Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Jadi pupuk yang didapatkan itu bukan pupuk kimia. Bukan. Tapi pupuk yang memang dikelola dari kegiatan sekitar ya. Tadi untuk pupuk NPK dari air lele. Nah, itu gimana caranya itu? Mungkin bisa sharing ya untuk untuk pemirsa semuanya. Awalnya sih untuk air lele itu saya
kejadian itu sebenarnya awalnya dulu kejadian. Jadi dekat tanaman jadi air lele itu kok tanaman itu yang harusnya buahnya itu setahun sekali itu akhirnya di dekat lele itu nggak pakai musim. Oh, jadi terus ya? Iya, Karena dekat air lele itu ya. Saya belajar ada pas kebetulan waktu itu dari dokter hewan yaitu di Unggas di sini dia dari Bogor. Terus saya tanya lagi apa yang harus di mix air lele ini supaya lebih bagus lagi. Ada perlakuan apa gitu ya? Jadi saya mix dengan air tebu karena di sini jual es tebu itu banyak sekali. Oh, banyak tebu. Terus kita kasih tambahin MSG, Ajinomoto itu. Jadi airnya dicampur air lele itu dimasukkan. Dia nggak ngaruh terhadap lelenya ya? Karena itu ada bakteri baik yang untuk kayak planktonnya lebih cepat. Ya. Nah, untuk tadi apa namanya ukurannya, ukuran untuk MSG sendiri ke kolam berapa? MSG itu kalau kita 4 kali 6 meter persegi itu tingginya 75 cm kita cukup pakai 500 gram. 500 gram ya, cukup yang satu saset plastik itu ya. Terus kalau air tebunya kita paling pakai 1 liter. 1 liter air tebu. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, artinya gini, tadi hari ini kita kasih MSG, terus kemudian kita siramkan tanaman nunggu berapa hari? 7 hari. 7 hari ya. Jadi setelah tadi kita kasih MSG, kita kasih air tebu, kemudian selama 7 hari kemudian bisa digunakan untuk nyiram ya. Untuk penyiramannya sendiri, jumlahnya apakah jumlah yang dalam jumlah besar atau misalkan satu jenis tanaman dikasih berapa ini? Agak lumayan sih, kita kurang lebih kalau kita kan pakai pompa nih, pakai mesin sedot, jadi dialirkan pakai selang besar itu. Kurang lebih satu pohon itu sekitar 3 ember atau kurang lebih 30 sampai 40. Oh iya. Artinya gini ya, produktivitas tadi jambu itu didukung dengan tadi ya. Iya. Oh, itu untuk NPK-nya. Tadi ada pupuk lain. Komposnya itu untuk dari kotoran kandang. Kotoran ternak. Kotoran ternak ya. Apa ada yang ternak yang dipelihara? Sementara kita nih baru ini waktu itu kita beli kotoran ayam itu kan. Sekarang karena kalau kita beli terus berarti kita harus tambah modal. Bagaimana kita hematnya, modal itu kita belikan kambing dulu. Iya. Kita enggak beli lagi. Oh iya. Kambingnya sudah berapa ekor sekarang? Sekarang baru 4 ekor. Baru 4 ekor, alhamdulillah. Sudah beranak kayaknya ya. Tadi saya sempat ngelihat. Nah, itu dari jambu ya. Kalau satu pohon jambu, tanaman jambu itu dia bisa menghasilkan berapa kilo, Pak? Antara tadi panen selang dengan panen raya itu bisa berapa kira-kira? Itu paling kalau satu pohon itu sekitar 50 sampai 75 kilo aja, Pak. Oh, gitu ya. Dia enggak terlalu banyak karena ada musim raya, ada musim selang. Jadi ya memang karena terus ya. Jadi antara 2 musim itu kita bagi 2. Oh iya. Nah, untuk jenisnya tadi baru jambu air. Terus kemudian ada tadi singkong yang sudah mulai juga ya. Singkong itu dijual atau untuk konsumsi sendiri? Jual. Yang dulu itu kita jual. Nah, ini kita tanaman baru nih. Kita rencana nih buat bank pakan ternak. Oh, pakan ternak. Karena kita coba lihat di konten-kontennya teman-teman dari Lampung itu mereka dari singkong sama daun singkongnya tuh di fermentasi terus dibikin apa namanya gitu kan, kita belum belajar juga. Maka kita harus siapkan dulu. Oh iya, bahannya ya. Artinya nanti sambil jalan nyari ilmunya seperti apa. Tapi sebenarnya untuk daun singkong sendiri juga dilakukan penjualan ya? Iya, penjualan. Itu ada yang ada yang datang atau datang juga. Datang pesen. Jadi besok kan sekian gitu. Jadi di sini pakai daun singkong nggak pakai kilo, tapi pakai ikatan. Ikat. Satu ikat gini itu Rp1.000. Rp1.000 ya. Kurang lebih 15 pucuk lah. 15 pucuk ya. Berarti kalau yang sudah diambil daunnya berarti singkongnya enggak ya? Enggak. Tapi ini juga singkongnya ada singkongnya tetap, kalau yang kita kan diambil daunnya aja. Nanti dia umur kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun kan buahnya gede. Iya. Kalau di Kalimantan nih pengrajin keripik tuh enggak mau buahnya yang kecil, harus yang gede. Yang gede-gede. Itu juga sudah dilakukan penjualan ya? Dia per hari itu ambilnya 900 kilo. 900 kilo. Keripik di sini. Sudah penjualan berapa kali, Pak? Kita waktu itu 10 kali itu. Kurang lebih kita dapat waktu itu 8 ton lebih lah. Tapi beliau itu kalau beli kita nggak kerja. Beliau tuh yang panen. Pokoknya terima bersih ya. Tinggal timbang ini ya. Nah, tadi sudah jambu air, kemudian singkong ya. Terus apa lagi yang sudah pernah dipanen? Jambu kristal. Jambu kristal. Nah, kalau jambu kristal dia panennya
panen raya atau Enggak. ada selang? Ada selang. Enggak selang. Oh, dia. enggak ya. Selang. Artinya kalau pas Terus lagi ya, terus dia bisa ya. per bulan sih dia panennya hanya per bulan. 1 bulan itu paling 5 hari kita panen. Rata-rata berapa Pak per ini sebulan bisa dapat berapa kilo? Dikit sih paling sekitar 300-an kilo lah. 300 ya. kilo. 200 sampai 300 kilo. Oh, per kilonya berapa kalau di sini? Di sini hanya 15.000. 15.000. Ya, lumayan 15 juga. 450. Kan kita melengkapi rencana kan dulu punya cita-cita tuh kebun saya ini mau saya tata untuk jadi wisata petik buah. Ternyata di situ ada penghasilan kayaknya untuk wisata petik buahnya tuh mungkin nggak tahu berapa tahun lagi. Gitu. Agrowisata gitu ya. Kalau tadi sudah dari ini ya tanaman-tanaman pertanian. Nah untuk dari perikanan sendiri? Di perikanan kita ada buat 3 lubang itu. Masing-masing lubang itu kurang lebih 6.000 ekor. 6.000. Karena kita seharusnya itu isinya sekitar 3.000 ekor, tapi kita paksa jadi 6.000 karena kita butuh kotorannya lebih banyak. Oh, karena tadi untuk penyiraman tadi ya. Kita isi 3.000 per kolam besar itu dia 1,5 bulan panen. Tapi kalau kita diisi 2 kali lipatnya bisa 2,5 bulan baru panen. Jadi kotorannya lebih banyak. Lebih banyak ya. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan ini luar biasa ya Pak Saban ini salah satu petani yang gigih nih. Ini kalau kemarin lihat waktu perkenalan ini padahal beliau ada ini loh tangannya juga keterbatasan ya. Ini kan beliau ini kalau kecelakaan. 2009. Jadi waktu itu saya nggak bisa kerja lagi karena sebelah, tapi saya harus punya semangat. Apa yang harus bisa saya lakukan dengan keterbatasan itu ya. Saya, waktu itu saya budidaya lele, coba belajar. Alhamdulillah berhasil waktu itu. Terus tadi modal 600.000 saya 600.000 ya. Ini lahan ini modal awal nih hanya punya 600.000. 600.000. Dan tadi ya ada dorongan waktu kebakaran tadi ya. Selain ini ya. Caranya 600.000 bisa kita buat kebun seperti ini. Nah, Pak Saban kan tadi ya disampaikan bahwa jambu air, jambu kristal. Nah, sudah penjualannya juga luar biasa ya. Artinya nggak perlu penjualan yang harus masuk ke pasar modern ya. Itu saja sudah kekurangan mungkin ya kalau untuk menu ini. Ada sih yang menawarkan untuk ke pasar modern, cuma waktu itu saya bilang mohon maaf dulu untuk sementara kita kasih pedagang-pedagang yang di pasaran ini yang tradisional, karena untuk juga selain saya bertani, saya coba memberi keuntungan mereka untuk keluarganya. Nah, ini Pak Saban tadi tentunya kalau dengan produktivitas tadi yang sudah luar biasa ya, ada nggak perlakuan khusus itu untuk yang jambu air itu? Maksudnya untuk biar buahnya, maksudnya nggak dimakan lalat. Iya. Tadi selain tadi pupuk tadi. Di sini kita juga buat anti hamanya itu kita buat dari yang di sekitar juga, daripada kita beli pestisida di toko itu kan kimianya lebih berat, jadi kita pakai ini, pakai alami juga. Pakai alaminya apa Pak? Ada brotowali, ada bawang merah, bawang dicampur putih, itu. ya, daun sirsak, dicampur, difermentasi selama 7 hari kita suling. Oh, itu ada ininya, ada komposisinya nggak? Atau Pak Saban hanya itu aja. Coba-coba. Memang itu yang kita pakai. Ya, alhamdulillah untuk walau sangitnya, dia kan masing-masing itu berhasiat masing-masing. Untuk serainya itu usir kupu-kupu, untuk protowalinya tuh ngusir rayap sama semut-semutan, sama serangga tuh walang sangit. Walang sangit. Kalau yang lalat buah? Lalat buah itu kita kasihnya itu sunlight, sabun cuci piring. Oh iya, ditambahin sedikit ya. Artinya itu dicampur jadi satu ya. Satu. Oh, terus kemudian disiramkan gitu ya. Disemprot. Oh, semprot kabut gitu ya. Masih yang nggak terlalu kan. sprayer biasa ya. Nah, langkah lain dibungkus ya. Tadi kalau dibungkus. Kan kita pikir tidak semua hasil semprotan itu maksimal. Iya, benar. Itu. Nah, untuk ini sendiri tadi kan sudah tanamannya, kemudian buahnya. Nah, kemudian untuk perlakuan terhadap tanamannya gimana? Apakah ada dahan, kemudian pemeruningan daun, dan kita harus di batang itu kan kalau di gambut ini kan pasti asamnya tinggi. Jadi kan kelihatan di batang bawah itu kan tumbuh lumut, maka di situ harus dibersihkan. Oh gitu. Nah, untuk dahan sendiri ada yang misalkan berapa diperlakukan, misalkan berapa dahan yang harus ditinggalkan gitu. Kalau dahan disesuaikan dahan-dahan yang kira-kira untuk nopang buah itu mampu, yang nggak mampu kita pruning aja. Nah, kalau daunnya itu kita pruning
Di satu ranting dahan itu maksimal itu hanya 6 lembar. 6 lembar daun ya untuk satu ranting ya. Karena di tempat kita petik daunnya itu di situ akan tumbuh bakal bunganya di situ. Oh gitu. Nah untuk tadi misalkan buah kan ada yang kalau buahnya banyak dia kecil-kecil. Iya. Kalau ya ini tuh gimana itu cara memperlakukan? Sebenarnya kalau ke dalam pembungkusan kita pengurangan buah. Oh pengurangan buah. Nah, jadi kalau mau besar dikasih satu bungkusnya itu 3 sampai 5 biji lah. Oh gitu ya. Cuma kalau di pasar tradisional yang seperti itu mereka kurang untuk membeli karena ukurannya besar. Oh iya terlalu gede ya kalau di pasar tradisional ya. Kalau di pasar modern malah mereka maunya yang ukurannya jumbo-jumbo semua yang gitu. biji 1 kilo. Iya iya benar. Tapi kalau tradisional tuh harus yang banyak. Banyak ya. Baik, ada pesan-pesan buat teman-teman Pak Saban gimana? Untuk teman-teman petani jangan lemah semangat, tetap semangat untuk berjuang. Insya Allah kalau kita berjuang ada jalan keberhasilan udah pasti. Karena pertama ingat kalau kita seorang petani ini, kalau petaninya tahu dengan baik berarti kita ini penyelamat manusia juga karena di sini kita bisa ciptakan oksigen yang bagus. Dan kedua diusahakan kalau petani dikurangi bahan-bahan kimia karena pupuk-pupuk kimia kita adalah menjadi pembunuh nelayan karena kalau kita pakai pupuk kimia otomatis ozonnya makin lapisan kan makin menipis jadi cuaca tidak bisa diprediksi akhirnya nelayan itu berangkat dipikirnya bagus cuacanya tiba-tiba berubah. Ya, luar biasa sekali. Jadi kegigihan berpengaruh terhadap penjagaan alam ya. Luar biasa Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Ini dengan Pak Saban mudah-mudahan nanti berjumpa kembali kita bisa korek-korek lagi informasi dan pengalaman Pak Saban ya. Tetap semangat Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya dan sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih Pak Saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.